Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, yang semoga dalam kesempatan ini selalu dalam kesehatan dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, di dalam kesempatan ini di sesi ke-11 pada mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan kita akan membahas tema tentang dasar-dasar keselamatan konstruksi. Outline pembahasan kita pada kesempatan ini diantaranya ada latar belakang kecelakaan konstruksi, sasaran keselamatan konstruksi, konsep keselamatan konstruksi, memahami tujuan dan lambang K3, kemudian pendekatan dan pengertian keselamatan konstruksi, pengertian bahaya, pencegahan kecelakaan konstruksi, memahami induksi K3, komunikasi keselamatan konstruksi, kemudian mengenal dan memahami 5 elemen keselamatan konstruksi serta APD dan APK. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini mahasiswa-mahasiswa sekalian perlu pahami bahwa pertama ada 5 tujuan pembelajaran yang paling penting di dalam sesi ke-11 ini. Pertama adalah memahami tentang keselamatan konstruksi secara umum, kemudian memahami bahaya dan kecelakaan konstruksi. Ketiga, memahami penggunaan alat-alat pelindung diri. Yang keempat, kita mampu melakukan komunikasi dan koordinasi. Yang kelima, kita memahami 5 elemen dan strategi keselamatan konstruksi. Inilah tujuan di pembelajaran kita di sesi ke-11 ini. Baik rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa sekalian, kita mulai pembahasan dari latar belakang dasar-dasar keselamatan konstruksi. Saya share dulu materinya. Keselamatan konstruksi, dasar-dasar dari keselamatan konstruksi dilatar belakangi adanya accident-free, business interruption, kemudian complaint law, kemudian customer satisfaction, ya. Yang dimaksud dengan accident-free yaitu keinginan untuk selamat dan terhindar dari bahaya. Nah, ini latar belakang dari perlunya kita memahami tentang kecelakaan konstruksi. Pertama itu adalah kita mempunyai keinginan untuk selamat dan terhindar dari bahaya. Siapapun pasti menginginkan itu. Dan kita sebagai ahli engineer perlu merumuskan bagaimana agar kita selamat dan terhindar dari bahaya. Kemudian yang kedua, kita perlu memahami tentang kecelakaan konstruksi itu dilatar belakangi oleh keinginan untuk terhindar dari kerugian materi akibat kecelakaan. Artinya apa? Selain kita harus terhindar dari bahaya kecelakaan, juga kita harus terhindar dari kerugian materi, ya. Karena kecelakaan konstruksi itu, yang dimaksud dengan kecelakaan konstruksi itu tidak hanya dapat atau terjadi pada manusia, tetapi yang dimaksud kecelakaan konstruksi di sini juga kita harus mengantisipasi adanya kerugian materi, baik materialnya rusak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah latar belakang
kenapa kita perlu memahami tentang K3 konstruksi. Kemudian yang ketiga, yang melatar belakang kita perlu memahami itu adalah kita harus mematuhi ketentuan hukum. Jadi ketentuan hukum yang berlaku di kita itu seperti apa, dan kita pelaku industri konstruksi tentu harus taat terhadap hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat yang melatar belakangi adalah adanya desakan dari pihak luar dan tuntutan masyarakat. Kenapa? Karena di dalam proyek konstruksi itu tentu di sana di lingkungan proyek ada masyarakat. Tentu ya, selain kita ya, selain orang-orang yang berada di lingkup proyek, tentu masyarakat yang berada di sekitar proyek pun harus selamat dan terhindar dari bahaya dan terhindar juga dari kerugian materi, serta harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, inilah diantaranya yang melatar belakangi. Kemudian setelah kita memahami tentang latar belakang, perlunya kita memahami tentang K3 konstruksi, selanjutnya kita juga perlu memahami dari sasaran dari keselamatan konstruksi. Sasarannya apa? Nah, sasaran dari keselamatan konstruksi itu adalah pertama, secara garis besar ada 3 ya. Yang pertama, kita perlu melindungi para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja, baik formal maupun informal. Nah, itu pertama. Yang kedua, menjamin setiap material atau alat konstruksi dipakai secara aman dan efisien. Kemudian yang ketiga, sasaran dari keselamatan konstruksi itu adalah menjamin proses konstruksi berjalan dengan lancar. Nah, inilah secara garis besar ada 3 sasaran dari keselamatan konstruksi ya. Nah, ini materi ini saya ambil dari Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia, A2K4 Indonesia ya, tentang dasar-dasar keselamatan konstruksi yang disusun oleh Insinyur Utama Derajat SMSI CSP ya. Nah, selanjutnya adalah tentang konsep keselamatan konstruksi. Nah, ini alurnya adalah seperti gambaran ini ya, konsep dari keselamatan konstruksi. Pertama-tama konsep dari keselamatan konstruksi pasti kita perlu tahu jenis pekerjaan terlebih dahulu ya. Jenis pekerjaannya apa, kemudian uraian pekerjaannya apa, dari uraian pekerjaan kita perlu identifikasi adanya potensi bahaya ya. Nah, selain kita perlu mengidentifikasi potensi bahaya, juga dari uraian kerja kita perlu memahami prosedur kerjanya seperti apa. Setelah kita memahami prosedur kerjanya seperti apa, selanjutnya kita perlu tahu pelaksanaan pekerjaannya seperti apa. Nah, dari prosedur kerja kita perlu tahu syarat K3-nya harus apa, ya. Dan dari pelaksanaan pekerjaan kita perlu melakukan inspeksi K3. Nah, inspeksi K3 artinya di sini berarti kita dari uraian pekerjaan kita harus mampu mengidentifikasi potensi bahaya. Kemudian selain dari itu juga setelah uraian pekerjaan kita perlu tahu prosedur kerjanya berat seperti apa, maka syarat K3-nya harus seperti apa. Yang selanjutnya dari prosedur kerja kita perlu pahami pelaksanaan pekerjaan seperti apa, lalu kemudian kita lakukan inspeksi K3. Baru ini disebut dengan konsep K3. Nah, ini konsep K3 ini mengacu pada revisi Undang-Undang Peraturan Standar Safety Project Execution ya. Nah, inilah konsep keselamatan konstruksi agar aman. Nah, selanjutnya adalah tujuan K3. Apa tujuan dari K3? Nah, di sini secara garis besar ada 3.
ya secara garis besar itu ada 3 tujuan dari K3. Pertama adalah bahwa tujuan dari K3 itu proses produksi harus lancar, kemudian produktivitas harus meningkat, dan yang ketiga kesejahteraan harus meningkat. Nah, untuk dapat melaksanakan tujuan K3 ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan revisinya, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, bahwa tujuan dari K3 itu melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien, serta menjamin proses produksi berjalan lancar. Nah, inilah 3 poin penting yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Oke. Kemudian selanjutnya tentang lambang K3. Nah, tentu ahli engineer, ahli K3 perlu tahu dari lambang-lambang K3 ini. Tentu di sini ada bentuk bentuk gerigi ini kayak gear, kemudian ada palang di tengahnya, tanda plus. Nah, ini tanda palang ini maknanya adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat bekerja. Kemudian arti dari roda gigi ini adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian arti dari warna putih, karena di logo K3 ini warna hijau dan putih ya. Sekarang warna putihnya adalah mengartikan bersih dan suci, dan warna hijaunya adalah selamat, sehat, dan sejahtera. Nah, arti dari 11 gerigi, nah karena kalau kita hitung dari logo ini, geriginya ada 11. Artinya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, ini adalah arti dari lambang K3 ya. Selama ini kita sering lihat setiap proyek, mau bangunan, mau jalan atau apa, kemudian dipasang logo K3. Nah, arti dari logo K3 itu adalah yang disampaikan tadi. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan dan pengertian keselamatan konstruksi. Filosofinya adalah bahwa pendekatan dan pengertian keselamatan konstruksi adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, itu adalah filosofi dari keselamatan konstruksi. Nah, keilmuannya tentang keselamatan konstruksi itu merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dan lain-lain. Kemudian dari aspek kemanusiaan, K3 merupakan hak asasi manusia. Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya, sehingga K3 sebagai pelindung bagi pekerja serta masyarakat. Kemudian kita lihat dari aspek ekonomi. Nah, K3 itu mencegah kerugian dan meningkatkan produktivitas kerja. Ini dari aspek ekonomi. Nah, kemudian aspek hukum yang mengatur tentang K3, selain dari sesi-sesi sebelumnya kita telah bahas, ya, ada peraturan perundang-undang ketenagakerjaan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, ada peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, kemudian ada Permen PU Nomor 21 Tahun 2019 tentang pedoman SMKK, serta peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terkait dengan
K3. Nah, peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kita telah uraikan peraturan-peraturannya di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, ini definisi bahaya. Nah, bahaya itu adalah segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera atau kerugian lainnya. Bahaya adalah sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi dari manusia, atau sakit, penyakit, atau kombinasi dari semuanya. Nah, bahaya tadi kita sampaikan, bahaya itu bisa merupakan bahaya bagi kecelakaan manusia, baik manusia itu kecelakaan atau sakit, atau bahaya juga dapat berupa kerugian materi. Setelah itu, kita selanjutnya akan membahas tentang bahaya-bahaya dalam konstruksi. Sebagai gambaran secara garis besar, bahaya-bahaya itu terdiri dari apa saja ya. Saya berikan contoh gambaran. Apa saja bahaya-bahaya yang terdapat di dalam proyek konstruksi. Nah, secara garis besar memang ya, jenis bahaya itu terdiri dari benda bergerak, benda diam, benda fisik, aliran listrik, bahan kimia, biologis, ergonomis, serta psikologis. Nah, apa saja jenis bahaya di dalam benda bergerak? Nah, tentu di dalam bergerak itu ada bergerak lurus, bergerak putar, bergerak acak, atau juga angkut, angkat. Nah, itu benda bergerak. Nah, berarti di sana ya, jenis bahaya di dalam benda bergerak ada pergerakan yang sifatnya lurus, ada yang sifatnya berputar, ada yang sifatnya acak, ada angkat, angkut, angkat, gitu ya. Kemudian jenis bahaya pada diam. Nah, jenis bahaya pada kondisi benda diam ya, itu ada jenis bahaya yang terdiri dari gravitasi atau elevasi, naik atau turun, itu berarti benda diam gitu ya. Kemudian ada rusak, ada ambruk, ada kunci lemah. Nah, kemudian jenis bahaya pada benda fisik, ada cahaya. Cahaya juga bisa menimbulkan bahaya gitu, contoh pengelasan ya, dari menimbulkan cahaya atau cahaya-cahaya lain gitu ya. Kemudian juga ada bising, ada suhu, ada radiasi, ada getaran, ada tekanan. Itu adalah jenis bahaya yang berasal dari benda fisik. Kemudian jenis bahaya yang berasal dari aliran listrik. Ya, aliran listrik, jenis bahayanya ada lebih beban. Nah, lebih beban bisa menimbulkan juga kebakaran, sentuh atau tersetrum gitu ya. Kemudian ada loncatan api, bisa menimbulkan kebakaran. Kemudian ada juga isolasi buruk. Isolasi buruk itu misalnya penyambungan instalasi listrik yang tidak baik, itu juga menimbulkan bahaya, bisa tersentuh dan bisa tersengat listrik. Kemudian jenis bahaya dari aliran listrik lainnya adalah gagal fuse. Ya. Selanjutnya jenis bahaya dari bahan kimia. Di antaranya ada bahaya ledakan, bahaya kebakaran, bahaya keracunan, serta bahaya korupsi. Selanjutnya jenis bahaya dari biologis. Nah, ada bisa seperti ular gitu yang berbisa atau hewan-hewan lainnya, ada kuman, ada virus, jamur, ada juga serangga. Kemudian bahaya dari ergonomis. Ergonomis berarti ada berdiri, duduk, ukuran, jangkauan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada biaya psikologis. Psikologis berarti ada dalam seorang itu bisa berbahaya ketika dalam kondisi stres, kemudian bisa berbahaya jika kondisinya sedang tidak harmonis, atau juga bisa dalam kondisi bahaya apabila seseorang ini habis dimarahi. Nah, pada umumnya kalau orang dimarahi itu melawan tidak bisa karena keatasan gitu ya. Kemudian tidak bisa membela diri, yang kemudian bisa down dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang sembrono
Nah, ini jenis bahaya dari sisi psikologis, gitu ya. Nah, ini umum yang sering terjadi itu justru dari jenis bahaya psikologis ya, karena stres atau karena hubungan sedang tidak harmonis, entah hubungan antara suami istri, entah hubungan dengan pacar atau dengan teman atau atasan dengan bawahan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering terjadi jenis bahaya dari psikologis. Kemudian jenis bahaya dari konstruksi. Jenis bahaya konstruksi ada physical hazard, chemical hazard, electrical hazard, mechanical hazard, psychological hazard, biological hazard, ergonomik. Nah, berarti kita perlu mereduksi, perlu mengantisipasi, karena aman itu artinya adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, lindung, tidak mengandung risiko, tidak merasa takut. Nah, bagaimana kita mengantisipasi untuk menciptakan rasa aman, rasa bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung, tidak mengandung risiko, dan tidak merasa takut. Nah, tentu ahli engineer ini harus mampu menciptakan hal ini semua, gitu ya. Artinya berarti jika psikologi tadi merupakan faktor yang dominan terhadap terjadinya kecelakaan, artinya dalam lingkup, dalam organisasi kerja kita harus antisipasi adanya sesuatu yang mengakibatkan stres, kemudian harus mengantisipasi sesuatu yang mengakibatkan seseorang itu tidak harmonis, ya. Dan kemudian harus menghindari sesuatu yang apabila seseorang ini habis dimarahi menjadi down, yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang abnormal. Nah, berarti seorang ahli ketiga harus mampu sampai ke dalam sana, ya. Tentu itu tidak mudah, perlu dipelajari lebih lanjut. Kemudian ada tentang kondisi yang berbahaya. Nah, ini tinggal dibaca saja. Kemudian tindakan yang berbahaya, antaranya tindakan yang berbahaya itu melakukan pekerjaan tanpa wewenang, lupa mengamankan, lupa memberi tanda atau peringatan, kemudian bekerja dengan kecepatan berbahaya, kemudian membuat alat pengaman tidak berfungsi, memakai peralatan yang tidak aman atau tanpa peralatan, dan seterusnya. Kemudian teori kecelakaan. Nah, teori kecelakaan secara garis besar di sini dikategorikan ke dalam 3. Yang pertama adalah tentang aksiden proneness teori, atau terdapat orang tertentu yang dari bawaan pribadinya lebih rawan kecelakaan dibandingkan orang lain. Kemudian yang kedua, teori goals freedom awareness teori, pekerja yang diberi kebebasan untuk menetapkan target kerja sendiri akan menghasilkan hasil kerja yang lebih berkualitas dan berperilaku lebih aman. Kemudian ada adjustment stress teori, terdapat faktor negatif dalam lingkungan kerja baik internal maupun eksternal. Ini teori dari kecelakaan. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan konstruksi, kita di sesi sebelumnya telah bahas panjang lebar. Kemudian tentang asiden dan insiden, penyebab kecelakaan dan akibat kerugiannya, ini telah dibahas. Kemudian tentang induksi keselamatan dan kesehatan K3. Nah, pengertian induksi K3 itu adalah penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, pengendalian bahaya, tanggap darurat, dan cara-cara penyelamatan pada
kerugian. Oke, ada induksi keselamatan konstruksi, tata cara induksi umum, kemudian kelompok meeting, pertemuan kelompok kerja ketiga, ya. Nah, ini menjadi penting. Tujuan dari kelompok itu adalah untuk mengadakan penjelasan informasi ketiga, harian atau mingguan, tergantung kondisi lapangan melalui pertemuan kelompok, kemudian meningkatkan pemeliharaan kondisi K3 yang aman, sikap, perilaku, bermutu dan efisien. Nah, itu diantaranya atau pertemuan kelompok pada pekerja ketiga, ya. Nah, ini ada tool meeting, ya, ada uraian aktivitas, penanggung jawabnya dan penanggung jawabnya. Oke, ya, setelah kita bahas tentang kelompok, kemudian tentang hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar kecelakaan konstruksi, selanjutnya kita akan membahas tentang 5 elemen, ya, membahas tentang 5 elemen keselamatan konstruksi, yaitu dari 5 step yang dimaksud dengan 5 elemen keselamatan konstruksi. Yang pertama itu adalah kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Yang kedua adalah perencanaan keselamatan konstruksi. Step ketiga, dukungan keselamatan konstruksi. Step keempat, operasi keselamatan konstruksi. Dan step kelima adalah evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Nah, step awal tentang kepemimpinan diantaranya perlu ada kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal, perlu ada komitmen keselamatan konstruksi, ya. Kemudian tentang perencanaan konstruksi, antaranya kita perlu mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang. Kemudian rencana tindakan atau sasaran dan program, serta standar dan peraturan perundangan. Dan seterusnya. Nah, ini adalah secara garis besar tentang 5 elemen keselamatan konstruksi. Kemudian tentang alat pelindung diri. Nah, ini juga di dalam sesi-sesi sebelumnya kita telah bahas bahwa tentang alat pelindung diri itu gunakan APD sesuai dengan pengendalian bahaya dan risikonya. Itu tergantung APD yang harus kita gunakan, itu tergantung pekerjaannya itu apa, sedang mengerjakan apa, alat pelindung dirinya harus apa. APD itu adalah hierarki pengendalian pada tingkat bahaya paling akhir setelah eliminasi. Nah, jadi APD itu apa, pengendalian bahaya yang paling akhir. Sebetulnya poin-poin selain APD, hal-hal lain adalah menjadi hal-hal penting seperti identifikasi bahayanya apa, kemudian cara bekerjanya harus seperti apa, karena harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan, dibuat ketentuan-ketentuan agar tidak terjadi bahaya. Nah, sedangkan APD ini adalah pengendalian pada tingkat bahaya paling akhir, ya. Kalau cara kerja benar dan lain sebagainya, maka kecelakaan itu akan terminimalisir. Baik, itu adalah pembahasan kita di sesi ke-11 pada mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan dengan tema dasar-dasar keselamatan konstruksi. Saya cukupkan dalam pembahasan ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.